abang-abang dan bapak-bapak semua. Pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, kita akan mengadakan sharing session dari GoDigi Series 3 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober 2025 kemarin. Izinkan saya share screen. Presentasi ini merupakan bagian dari webinar GoDigi Series 3 dengan fokus pada keamanan cyber atau cyber security yang diselenggarakan untuk Perkebunan Nusantara dan PT LPP Agro Nusantara. Acara ini diadakan secara virtual pada hari Selasa 14 Oktober 2025 dari pukul 10 sampai dengan 12 dengan narasumber Pak Arindra Saktiawan yang merupakan seorang konsultan TI yang pengalamannya luas di proyek pemerintahan dan korporat. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali tentang cyber security sebagai bentuk dari lesson learn GoDigi Series 3. Nah, sebagai lanskap ancaman cyber global di Indonesia pada tahun 2025, bahwa pada perhitungan dengan menggunakan statistik global, serangan cyber meningkat sebesar 124% dibandingkan tahun sebelumnya, dan kerugian tahunan akibat ransomware mencapai 265 US dollar juta, 265 miliar dolar, dan setiap 4,5 detik sebuah perangkat terinfeksi malware. Nah, distribusi serangan terbesar itu yaitu dalam bentuk phishing dan social engineering yang menjadi serangan paling dominan. Dan untuk tren serangan 2025 ada serangan berbasis AI, eksploitasi cloud dan API, serta serangan pada perangkat seluler menjadi tren utama. Nah, untuk kondisi di Indonesia, pada semester pertama tahun 2024 terjadi kebocoran 660 juta catatan data dan lebih dari 315.000 kredensial dikompromikan. Nah, pada kuartal pertama tahun 2023, tercatat lebih dari 11 juta insiden cyber, naik 22% dari tahun sebelumnya. Kita lanjut, untuk kerangka keamanan TI ada dibagi menjadi 3, yaitu people, proses, dan teknologi, atau sering disingkat dengan PPT. Nah, untuk people, manusia sendiri dianggap sebagai elemen terpenting sekaligus titik terlemah, di mana statistik menunjukkan bahwa 95% pelanggaran keamanan cyber disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error, dan 74% dari semua insiden tersebut melibatkan elemen manusia. Yang kedua, proses, di mana keamanan memerlukan proses yang terdefinisi dengan baik dan konsisten, seringkali dalam bentuk SOP. Dan yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini menjadi tulang punggung pertahanan terhadap ancaman modern dan mendukung efektivitas manusia serta prosesnya. Nah, di sini kita sampaikan jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama ada social engineering dan phishing. Terus yang kedua ada malware dan ransomware. Yang ketiga ada password attack dan keamanan autentikasi, dan yang keempat ada ancaman lainnya. Nah, kita masuk ke social engineering. Ini didefinisikan sebagai tindakan penipuan online untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan. Ya, jenis-jenis social engineeringnya meliputi phishing, baiting, scareware, pretexting, dan lainnya. Nah, ini contoh untuk social engineering. Ditampilkan contoh kasus phishing melalui WhatsApp dengan file .apk atau surat undangan pernikahan digital dan email palsu yang mengatasnamakan bank. Pada layar ini kita bisa melihat contoh sebelah kiri undangan pernikahan digital, dan yang sebelah kanan atas nama salah satu menghimbara di Indonesia. Nah, cara menghindari yang dapat kita lakukan yaitu selalu validasi URL, waspada terhadap peniru identitas, jangan mudah percaya terhadap tawaran hadiah, dan periksa kembali file sebelum mengunduh. Yang berikutnya adalah malware dan ransomware. Malware ini singkatan dalam malicious software yang merupakan perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Terus jenis-jenis malware itu ada botnets, spyware, adware, trojans, dan worm. Ciri-ciri perangkat yang terinfeksi itu yang pertama kinerjanya lambat, muncul pop-up aneh, file rusak atau hilang, dan aktivitas tidak wajar. Nah, cara untuk melindunginya, edukasi karyawan, lakukan pencadangan secara rutin untuk data kita, dan gunakan firewall atau antivirus. Ya.
Nah, yang berikutnya password attack dan keamanan autentikasi. Ada dua bagian yang akan kita sampaikan. Yang pertama, praktik terbaik dari kata sandi. Yang kedua, untuk multi-factor authentication atau MFA. Untuk praktik terbaik kata sandi ini, gunakan kata sandi minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar atau kecil, angka, dan simbol. Gunakan kata sandi unik untuk setiap akun. Dan untuk multi-factor authentication ini dianggap 99% lebih aman daripada hanya menggunakan kata sandi. Multi-factor authentication ini mengkombinasikan kata sandi yang dimiliki dan sidik jari. Oke. Yang berikutnya adalah ancaman lainnya yang terdiri dari denial of service atau DOS dan insider threat. Untuk denial of service ini adalah serangan yang membanjiri sistem dengan lalu lintas berlebihan untuk membuatnya tidak dapat diakses. Dan yang kedua, insider threat ini ancaman keamanan yang berasal dari dalam organisasi seperti karyawan atau kontraktor. Nah, sebagai upaya yang kita lakukan apabila kita telah menjadi korban, yang pertama, kita tetap tenang, jangan panik. Terus yang kedua, segera ganti kata sandi. Yang ketiga, aktifkan autentikasi multifaktor. Terus yang keempat, periksa perangkat dan akun lain. Dan yang kelima, laporkan insiden. Nah, di sini kita bisa laporkan melalui saluran resmi di Indonesia. Yang pertama, laporkan ke polisi cyber. Di websitenya ada yang tertera dalam presentasi, yaitu patrolicyber.id. Dan yang kedua, untuk dilaporkan ke rekening tujuan, ke cekrekening.id atau ke OJK di asc.ojk.go.id. Dan yang ketiga, ke Kominfo untuk rekening penipu. Oke, saya rasa demikian untuk sharing session kita pada hari ini dari Godigi series ketiga tentang cyber security. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai bertemu di Godigi selanjutnya. Terima kasih Abang-abang.